Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya nih Pak Nuadi pada hari ini? Kabar baik Bu Juli. Bu Juli bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, keluarga juga sehat. Saya kaget loh Pak di WA Bapak. Kenapa nih? Ada kabar apa? Soalnya ini teman lama yang jarang WA gitu, tapi tiba-tiba WA mau berdiskusi gitu Pak. Kira-kira ada apa nih Pak tujuannya? Iya Bu Juli, kebetulan kan, iya Bu Juli, kebetulan Bu Juli kan juga pengajar matematik ya. Jadi saya ingin bercerita nih Bu tentang apa ya kendala atau masalah yang saya hadapi Bu di sekolah. Jadi mana tahu nanti dengan kita berdiskusi, harapannya nanti saya mendapatkan solusi dari Bu Juli untuk permasalahan yang saya hadapi Bu. Iya, alhamdulillah kalau Bapak mempercayakan saya untuk berdiskusi masalah pelajaran, sangat senang sekali. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak gitu ya Pak ya, di dalam diskusi ini, apalagi tentang di sekolah ya Pak ya, tentang nilai anak ya. Kira-kira hambatan Bapak apa yang akan Bapak diskusikan pada sore hari ini kepada saya? Iya Bu Juli, ya begini Bu Juli, saya baru kemarin melaksanakan PTS Bu. Jadi dari nilai PTS yang dilaksanakan itu sebagian besar siswa itu mendapatkan nilai yang di bawah KKM gitu. Jadi saya merasa gimana nih dengan hasil ini. Sementara kan dari proses-proses yang menurut saya sudah saya lakukan, eh, seharusnya harapannya gitu anak-anak bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus di atas KKM gitu Bu Juli. Jadi ini yang mau saya sharingkan dengan Bu Juli gitu Bu. Uh, Begitu ya Pak ya, baik-baik. Kira-kira proses apa ya yang Bapak telah lakukan kepada siswa Bapak? Soalnya nih pelajaran Bapak kan matematika yang saya tahu nih zaman dulu itu matematika atau udah berubah nih Pak? Sekarang ngajar apa? Masih Bu, masih matematika Bu sampai Oh, sekarang. masih. Iya. Kira-kira Bapak telah usaha-usaha apa yang telah Bapak lakukan agar nilai siswa itu bagus menurut apa anak-anak itu mampu untuk melaksanakan nilai di atas KKM pada ujian PTS kemarin, Pak? Nah, kalau menurut saya Bu, kalau dalam pembelajaran matematika yang saya lakukan itu sudah berbeda metodenya dengan yang dulu mungkin pelajaran matematika yang kita ajarkan Bu. Jadi kalau dalam pembelajaran saya itu pertama saya akan ajak anak untuk literasi kitab suci dulu Bu sebelum pembelajaran. Kemudian setelah itu saya akan tanyakan kabar juga dengan anak-anak dan tentunya juga berhubungan dengan nilai ini Bu dalam melaksanakan tugas-tugas. Saya juga memberikan tugas yang sebenarnya sudah saya sesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian juga dalam pembelajaran-pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran juga saya sudah membuat menyesuaikan dengan tidak sama dengan zaman kita dulu Bu. Cuma masalahnya ini sekarang apa nih tips dari Bu Juli sehingga nanti bisa teratasi masalah ini mungkin ada solusi lain lagi dari Bu Juli begitu. Iya, baik Bapak. Betul sekali seperti itu ya Pak ya. Cuma dilihat kebetulan saya juga lulusan matematika, cuma mengajarnya ini tingkatannya masih rendah ya Pak di SD. Apa hambatan Bapak yang Bapak rasakan ketika melihat hasil PTS anak-anak yang menurut Bapak udah wah, mudah-mudahan di atas KKM. Ternyata kenyataannya masih ada beberapa anak yang di bawah KKM. Gimana nih Pak hambatan awalnya, Pak? Mungkin kalau berbicara hambatan Bu, hambatan yang saya hadapi itu mungkin kalau sama mungkin Bu dengan di tingkat-tingkat SD juga kesulitan mungkin yang saya hadapi itu Bu, sebagian besar siswa kita itu masih butuh pemahaman lagi Bu tentang operasi-operasi dasar hitungan matematika Bu. Jadi sementara kan kalau di tingkat SMA itu tingkat-tingkat lanjut Ibu ya, artinya materi SD-nya, SMP-nya harus dikuasai seperti belajar matematika itu kita ketahui seperti belajar tangga Bu, nggak bisa langsung ke tangga 2 sementara tangga 1 belum kita lewati. Jadi sebagian besar saya lihat di situ banyak
peserta didik kita yang dasar-dasar hitungnya belum terpenuhi, Bu, kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran, Ibu. Iya, betul sekali Pak Nuwadi, kalau belajar matematika itu sebenarnya ya menurut kita mudah, tapi kalau menurut anak kayaknya ada rasa-rasa takut gitu ya Pak. Padahal kalau memang dia sudah melewati tadi yang Bapak bilang dari tangga 1 udah nyaman, 2 sudah baik, 3 mungkin tingkatan di SMA-nya juga tidak dianggap sulit lagi ya Pak ya untuk pelajaran matematika khususnya ya Pak ya. Sekarang menurut Bapak, apa kekuatan Bapak saat mengajar di kelas? Kalau menurut saya, Bu, ya, yang menjadi kekuatan saya itu dalam pembelajaran itu saya terapkan juga dengan metode ice breaking. Saya ajar juga dalam pembelajaran sela-sela selesai berdiskusi kelompok juga, Ibu. Saya buat semacam menari bersama atau semacam tebak-tebak angka. Istilahnya membuat suasana pembelajaran itu tidak membosankan juga, Bu. Selain juga dengan pelaksanaan seperti itu, tugas-tugas juga saya berikan, baik secara kelompok, individual, itu saya sesuaikan dengan kemampuan yang ada dalam anak, Bu. Ih, hebat Pak Nuwadi cara mengajarnya ya. Jadi anak tuh gimana ya? Merasa belajar matematika itu yang dianggap sulit jadi merasa nyaman ya Pak ya dengan tadi adanya permainan, dengan adanya belajar kelompok. Mudah-mudahan ya Pak ya pelajaran yang merasa sulit itu menjadi mudah semua nih. Ya, Amin, menjadi Bu. mudah semua ya Pak ya. Menurut Bapak, apa solusi yang akan Bapak berikan ke peserta didik dalam meningkatkan hasil ujian PTS kemarin agar nilai anak-anak di atas KKM? Sebelum Bapak menjawab, mungkin saya mau tahu aja gitu ya Pak ya, kalau untuk KKM di sekolah Bapak, kira-kira berapa sih Pak? 90 atau 100 gitu? KKM di sekolah 75, Bu. Oh, 75. Baik Pak, baik. Iya. Baik, Bu. Kira-kira Jadi solusinya apa nih Pak? Iya, buat solusi yang anak-anak. diterapkan itu, Bu, nanti untuk pelaksanaan pembelajaran itu akan saya buat lebih menarik lagi, Bu, ya. Mungkin tadi dengan tidak hanya cukup dengan ice breaking, tapi akan saya buat dengan belajar di luar kelas, Ibu, dengan metode permainan-permainan, kemudian dengan adanya media atau alat peraga nanti yang saya akan lebih terapkan lagi dalam permainan-permainan dalam matematika, Bu, biar nanti anak-anak semakin semangat tentunya, Bu, ya, dalam menghadapi pelajaran matematika. Tentunya juga dengan keyakinan kelas nanti akan lebih saya ingatkan lagi, Bu, biar nanti anak-anak itu mengerti lagi dengan keyakinan, biar sama-sama nyaman dalam belajar, Ibu. Seperti itu, Bu. Iya, hebat, hebat luar biasa nih Pak ya. Tentang keyakinan anak di kelas itu ya Pak ya. Memang harus diciptakan ya Pak ya, biar pembelajaran kita juga selaras, lebih mudah gitu ya Pak ya, untuk tata tertib di kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita buat seperti itu ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Nuwadi, apa rencana Bapak agar hasil PTS yang Bapak telah lakukan kemarin agar siswa mendapatkan nilai di atas KKM? Nah, rencana saya nanti, Bu, rencana saya ke depannya nanti mungkin akan saya ulangi lagi dulu nanti, Bu, materi-materi dasar yang mereka seharusnya dapatkan di SMP atau di SD akan saya kulas lagi di kelas, saya pelajari kembali lagi, biar nanti dengan sistem seperti itu mereka bisa mengingat kembali metode-metode yang seharusnya dipelajari di SMA itu tentunya kan dasar-dasar dalam pembelajaran matematika. Nah, selain itu juga nanti saya berencana dalam pelaksanaan pelajaran matematika itu saya akan lebih membuat memperbanyak permainan dan belajar juga di luar kelas biar nanti mereka nyaman nih, Bu, dalam pembelajaran matematika. Seperti itu, Bu Julia. Baik-baik Pak, dengan pembelajaran di luar kelas itu kayaknya anak merasa lebih senang kayaknya Pak ya, dibanding pembelajaran di dalam kelas itu karena merasa apa ya menurut saya yang saya juga pernah mengalami seperti itu, anak tuh lebih happy, terus waktu juga cepat berlalu gitu. Mungkin karena rasa happy itu jadi dengan waktu pun lebih cepat berlalu gitu ya Pak ya. Pembelajaran di luar kelas. Menurut Pak Nuwadi, komitmen apa terhadap nilai PTS siswa setelah diketahui hasilnya gitu Pak?
Nanti komitmen yang saya lakukan Ibu, saya akan lebih memberikan semangat lagi untuk anak-anak, untuk lebih giat lagi berlatih Ibu. Tentunya dalam matematika itu kan tentunya harus banyak latihan, kemudian memotivasi anak lagi nanti Bu untuk berlatih dan menyemangati Bu. Kuncinya dan kalau anak-anak sudah semangat, mereka sudah senang dengan enjoy dengan gurunya, sesuatu apapun nanti pelajarannya kita sampaikan, tentunya mereka akan lebih mencoba untuk menggali ternyata seperti ini nih gitu. Jadi saya akan mencoba metode seperti itu Bu. Selain itu juga nanti dengan mencari lagi nanti sumber-sumber lain Ibu yang strategi-strategi apa nih yang harus diterapkan, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain, rekan sejawat, biar nanti bisa mencari bagaimana nih tips-tips lagi nanti biar anak-anak semangat dalam mempelajari matematika yang jadi mungkin momok dalam pelajaran di sekolah, Ibu Juli. Iya, hebat sekali Bapak Nuadi. Mungkin tadi kan ada beberapa tuh ya yang Bapak uraikan, beberapa anak ada yang nilainya di bawah KKM. Biasanya kalau dia merasa untuk dituntaskan atau bagaimana tekniknya Pak? Kalau untuk kalau PTS itu nilai asli atau gimana Pak sebelumnya itu Pak? Kalau di PTS itu kita nilai asli, Bu. Jadi tidak ada remedial. Jadi inilah dia makanya Oh kalau iya PTS iya iya tidak ada baik baik. remedial, makanya tadi dari awal saya tidak sampaikan akan diremedial karena nilai asli yang diserahkan kepada orang tua, semacam itu, Ibu. Jadi kalau untuk PTS itu nilai asli apa ya? Memang asli dapatnya segitu, tidak ada tambahan dari nilai harian, nilai tugas seperti itu ya Pak ya. Biar orang tua Betul, juga Bu Juli. tahu percis gitu ya Pak kemampuan dari anaknya seberapa besar dia dapat mengikuti pelajaran di sekolah begitu ya Pak Noadi ya. Ya hebat. Betul, Bu Juli, betul. Makanya tadi saya tidak ada menyebutkan solusi ke depannya Betul. meremedial anak-anak karena nilai PTS itu asli pure segitu yang akan diserahkan kepada orang tua, Ibu. Iya, baik Pak, baik. Menurut Pak Noadi, siapa yang dapat membantu dalam meningkatkan nilai PTS agar memuaskan dan diharapkan untuk mencapai nilai KKM biar anak tuh nilainya di atas 7,5 semua Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kalau guru kan baik hati dan tidak sombong sebenarnya menginginkan ya Pak ya. Anak itu nilainya 80, 90, 100. Tapi dilihat lagi dari kemampuan anak tersebut. Kalau Iya. menurut saya Bu, tentunya perlu kolaborasi Bu ya, kita dengan wali kelas, kemudian juga dengan kolaborasi yang baik juga dengan peserta didik, dan memungkinkan juga kita akan berkolaborasi dengan orang tua murid Bu. Jadi ketika ada kesempatan, nanti saya sebagai guru mata pelajaran akan berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang tua murid. Mungkin saya akan boleh berdialog juga Ibu, bagaimana nih solusinya, tips-tips yang akan diberikan, biar nanti nilai matematika peserta didik itu seperti yang diharapkan. Tentunya saya orang tua juga pasti berharap agar nilainya ke depannya nanti lebih bagus lagi kalau bisa mencapai KKM. Kalau tadi seperti yang Ibu Juli bilang sampai 100 itu amin gitu Bu. Biar kita Amin. rasanya mengajar itu sekarang indikatornya Bu. Kalau di indikatornya kan lebih senang gitu ya kalau untuk belajar itu ketika kita belajar siswa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu ya Bu. Iya, baik Pak, baik. Terima kasih. Oh, Mama. Terima kasih Pak Noadi atas coach dan coachingnya hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan tugas kita ya Pak ya, tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Selalu untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya di kota Tangerang ya Pak ya, dan umumnya untuk di Indonesia kita tercinta. Terima kasih juga buat Bu Juli yang sudah mau memberikan masukan, mendengarkan sharing-sharing dari saya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selalu Bu Juli ya. Terima kasih juga Bu Iya, Juli. sama-sama saling semangat, hebat. Semangat. Ini udah masuk grup kecil atau gimana ya?
Sudah selesai? Iya, Bu Dwi. Ya, saya stop dulu.